A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Man PC Channel. Oke lur, semoga kita selalu dalam perlindungan Allah dari segala macam bencana dan malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dengan kesehatan jasmani dan rohani. Baik lur, kita lanjut. Terima kasih yang telah mendukung channel ini ya. Kita sharing, berbagi, dan terima kasih banyak untuk yang subscribe, dan yang belum monggo subscribe-nya. Dan tentang video-video kemarin ya, saya rangkum tentang perjalanan beliau di waktu masih anak-anak, gitu, masa remaja, masa dewasa, ya juga ada masa ABG lur. Kan sama juga ya, dengan kita, kehidupan beliau itu sama dengan kita ya kan. Beliau kan manusia biasa ya kan, menjalani kehidupan seperti kita jalani ya toh, seperti itu lur. Jadi perjalanan beliau itu normal-normal saja seperti kita. Malah dia nggak tahu kalau nantinya beliau itu nanti akan menjadi seorang pemimpin ya kan, pemimpin akhir zaman, pemimpin besar di seluruh dunia. Nah, seperti itu lur. Maka sama lah perjalanan beliau dengan kita, kan nggak tahu kalau ya itu tadi ya toh. Tapi insya Allah tentu saja perjalanan beliau ini ada sedikit tiba-tiba, maksudnya tiba-tiba itu ada sesuatu yang dialami yang belum pernah dialami oleh orang lain, seperti itu lur, yang belum pernah dialami oleh kita ataupun saya ya toh. Kejadian-kejadian yang beliau alami atau yang beliau jalani, seperti itu lur. Jadi ada suatu peristiwa terkadang yang dialami beliau, entah itu peristiwa ya peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para wali, bahkan juga mungkin para nabi atau peristiwa-peristiwa itu. Tapi beliau menganggap mungkin ini adalah mimpi atau seperti biasa, seperti itu lur. Mungkin ya seperti itulah, mungkin kan beliau kan gak ada yang membimbing ya kan, beliau berjalan sendiri, menuntun sendiri lah istilahnya kan, seperti itu, berjalan sendiri atau nggak ada yang menuntun, seperti itu lur. Jadi beliau apa yang dialami beliau itu mungkin suatu kebetulan atau halusinasi ya kan, seperti itu. Nah, ya yang peristiwa atau kejadian yang pernah dialami lur ya, para wali atau mungkin para nabi juga kan, seperti itu lur. Entah kejadian apa, nah, tiba-tiba beliau ada di suatu tempat atau bahkan ada di langit di langit 1, 2, atau perjalanan-perjalanan spiritual yang belum pernah kita alami ya toh. Nah, itu loh. Tapi beliau menganggap itu mungkin halusinasi atau suatu kebetulan, ya kan. Beliau kan pengalaman beliau mungkin nggak mungkin lah dibagikan atau diceritakan kepada orang lain. Kalau diceritakan ke orang lain, mungkin orang lain akan berkata kamu gila, seperti itu ya kan. Kamu itu mimpi orang sinting gitu. Seperti itu ya jawabannya. Mungkin beliau tahu, ngerti. Kalau misalkan diceritakan kepada orang lain, mungkin anggapannya beliau ini gila gitu loh. Seperti itu ya kan. Kan perjalanan itu perjalanan seperti ini yang nggak masuk di akal lur, di luar nalar itu loh. Di luar logika, nggak bisa dilogikakan kan, seperti itu. Tapi ada juga teman-teman yang yang ngotot harus ada fakta atau apa yang logis, ya tidak bisa toh. Seperti itu ya. Salah satu contoh angin atau angin kan nggak berbentuk, nggak terlihat, angin atau udara itu ya kan. Nah seperti itu tal logikanya lur. Oke lanjut kembali lur, tentang perjalanan beliau
ya kan, di waktu anak-anak, usia remaja, ya toh, usia ABG lah, dewasa hingga menuju ke apa rumah tangga, seperti itu lur. Itu ya kembali yang barusan tadi itu tentang apa, bila diceritakan kepada orang lain, mungkin anggapan orang tersebut menganggap beliau ini gila itu loh, ya kan nggak masuk di akal, karena itu memang sesuatu perjalanan yang rahasia yang apa ya, kalau diceritakan orang lain mungkin kita dianggap gila, seperti itu nggak masuk akal, ya kan. Kalaupun ada yang mengerti dan paham tentang perjalanan seperti itu, mungkin mereka nggak percaya, ya toh, nggak percaya lur, walaupun beliau apa ya, mungkin pernah mengutarakan tersebut kepada orang yang mengerti lah, atau laku seperti wali, mungkin ditanyakan kepada kiai seperti itu, ya mungkin juga kiainya juga nggak percaya, ya kan. Kalau dilihat dari fisiknya itu seperti itu, mana ada orang orang biasa hingga bisa apa ya, menjalani suatu laku yang sama yaitu dengan para wali, laku wali seperti itu, atau para laku nabi, nggak mungkin percaya, ya toh. Itulah loh, bila memang ya bagaimana lagi, mungkin beliau ya ditanggung sendiri atau dijalani sendiri lah. Makanya beliau terkadang menganggap itu mungkin hal yang biasa atau alienasi, karena setiap kali ditanyakan mungkin orang-orang jawabnya yaitu nggak mungkin, seperti itu. Ya santai-santai dulu lur, sambil melihat pemandangan di depan. Itu pernah saya ulas lah video tentang beliau di waktu kecil, ya kan, di waktu remaja, seperti itu perjalanan beliau ini. Bagaimana lagi ya toh, beliau itu orang biasa lur, biasa seperti kita, menjalani kehidupan seperti kita, ya kan, bekerja mencari uang, menafkahi keluarga, kan seperti itu, menafkahi keluarga, anak dan istri. Malah terkadang mungkin beliau ini mungkin terpontang-panting ya kan, karena kenapa ya, karena ya itu ujiannya itu beda lur. Beliau menjalani kehidupan itu nggak sama dengan kita, kan itu ujiannya itu lur, ya kan. Karena seseorang bila diangkat derajatnya oleh Allah, apalagi pemimpin besar nantinya, itu ujiannya bukan main, ya. Bukan seperti ujian-ujian, bukan seperti kita kan ujiannya mungkin nggak punya uang, wis itu. Kalau beliau komplit wis dalam kehidupan sehari-hari, di lingkungannya, semuanya, ya semuanya. Karena kenapa kok ujiannya sangat berat seperti itu, nggak sama, karena memang harus seperti itu, ditempa, ya toh, ditempa diuji oleh Allah sedemikian rupa, hingga nanti akan menjadi mental yang kuat nantinya lur, ya kan harus seperti itu. Kalau orang sakti bagaimana ya toh, contohnya belajar silat atau pendekar, kan berat ujiannya, itu berlatih seperti itu, ya toh, memerlukan bertahun-tahun untuk menjadi pendekar yang sakti, ditempa oleh gurunya. Tapi beda ini lur, beliau kan nggak punya guru, kan dibimbing langsung oleh Allah, ya toh, lewat malaikat Jibril, gitu. Malaikat yang lain juga para mungkin ya malah Nabi Khidir dan lain sebagainya, yang masih hidup sekarang, Nabi Ilyas, ya seperti itu loh. Ya seperti loh, pendekar yang sakti, mandraguna, pilih tanding sampai, ya kan, bagaimana caranya menjadi orang yang sakti. Jika orang pendekar kan seperti itu, berlatih siang dan malam, bahkan berpuasa, itu loh. Kalau beliau kan enggak, apalagi kan berbeda dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan seperti itu. Kalau zaman sekarang apa ujiannya? Kehidupan lur, itu. Sekarang itu kehidupan. Zamannya duniawi, bahkan lebih berat daripada yang dulu, ya toh. Dulu masih berlatih, ya toh, berlatih keras fisik, tapi sekarang lur, fisik dan non fisik, ya kan. Fisik ditempa,
non fisiknya, hati, perasaannya, semuanya komplit ya kok. Beliau itu nggak sama dengan kita, zamannya sekarang berbeda dengan zaman dahulu, ya kan. Untuk menjadi satu pendekar hingga terbang ke atas, ya toh, di antara pepohonan, orang sakti dulu. Kalau sekarang enggak, kehidupan seperti itu. Karena tahapan terakhir suatu